Seseorang yang hebat fokus mengembangkan keahlian mereka melalui perbaikan atas kesalahan terus-menerus. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Talent Code karya Daniel Cole. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas kalau kehebatan seseorang pada sebuah bidang tertentu bukan berasal dari bakat, tapi pada pengembangan. Mungkin bagi sebagian orang, bakat terasa seperti sesuatu yang terjadi secara alamiah. Namun ternyata, kita punya kontrol atas keahlian apa yang perlu kita kembangkan. Menariknya, kita bisa mengembangkan sebuah keahlian dengan memahami bagaimana mekanisme otak bekerja. Selama 18 bulan, Daniel mengunjungi 9 tempat berbeda yang menciptakan manusia berbakat. Ketika dia menginvestigasi lebih lanjut, kehebatan manusia tersebut bukan berasal dari bakatnya saja, tapi ada 3 elemen penting yang mampu mengembangkan keahlian seseorang dalam bidang apapun, entah itu olahraga, memasak, dan sebagainya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mengupas kehebatan otak. Otak manusia memang masih menjadi misteri. Mungkin kita merasa apapun yang kita pikirkan, rasakan, atau lakukan adalah hasil dari apa yang terjadi di otak. Namun ternyata, semua hal tersebut merupakan hasil dari impuls listrik yang bergerak di sepanjang jaringan syaraf yang kita sebut sebagai sirkuit. Setiap sirkuit tersebut memberikan respon pada setiap hal yang kita lakukan, pikirkan, atau rasakan. Misalnya begini, saat kita berusaha mengangkat sebuah benda, maka itu merupakan hasil dari impuls listrik yang bergerak melewati sirkuit. Jadi, jika otot kita tidak menerima sinyal dari sirkuit otak yang sesuai, maka otot tersebut tidak akan bergerak. Ada satu bagian dari syaraf itu yang ternyata memiliki peran yang sangat krusial dalam mengembangkan sebuah keahlian. Bagian itu adalah mielin. Sebagai informasi, mielin adalah bagian syaraf yang awalnya dikenal sebagai selubung pelindung di sekitar syaraf. Bukan hanya itu, ternyata mielin mampu menentukan seberapa cepat dan tepat sebuah sinyal dapat bergerak di sepanjang sirkuit. Ibaratnya begini, seperti jalanan yang lebih luas bisa membuat kamu memacu mobil dengan lebih cepat. Lapisan mielin yang tebal juga dapat membantu untuk mengontrol pergerakan dan pikiran dengan lebih akurat. Setiap kali kamu berlatih sesuatu, maka syaraf akan bergerak melalui sirkuit di otak. Bahkan untuk melakukan tindakan paling sederhana, ada ribuan syaraf yang harus bergerak dengan sempurna. Ketika syaraf bergerak, maka lapisan mielin akan membesar. Dampaknya, impuls yang dihasilkan menjadi lebih cepat dan tepat. Perlu dipahami, bukan hanya sekedar berlatih hal baru, tapi yang lebih penting adalah membuat kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Contohnya begini, kamu berlatih alat musik. Jika kamu hanya bermain lagu yang sudah kamu kuasai terus-menerus, maka lapisan mielin tidak akan bertumbuh karena kamu menggunakan lapisan yang sudah kuat. Tapi, ketika kamu memilih untuk bermain lagu yang baru dan membuat beberapa kesalahan di awal, jika kamu mengulangi bagian yang salah dan memperbaikinya, maka lapisan mielin akan menebal dan akan mempermudah proses belajar. Kedua, latihan deep practice. Ketika kita melihat seorang yang berbakat, misalnya seperti seniman Michelangelo, apakah kita berpikir kalau keahliannya karena faktor genetik, misalnya karena dia dilahirkan sebagai orang yang jenius, atau karena lingkungan di mana dia dibesarkan? Ini kesimpulan yang biasanya diambil seorang berbakat karena kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan yang kondusif. Namun ada pendapat yang berbeda. Bagaimana bila seseorang yang berbakat justru karena mereka melatih lapisan mielin melalui deep practice? Ada contoh yang menarik, yaitu sejumlah seniman besar yang tinggal dan bekerja di Renaissance Florence pada abad ke-15. Jika kita berpendapat hal ini disebabkan karena faktor genetik, tentu saja agak sulit diterima karena begitu banyak orang berbakat di satu lokasi dalam periode 2 generasi. Kedua, misalnya kita pikir hal ini disebabkan karena lingkungan yang kondusif. Ini juga sulit diterima, karena di abad tersebut mereka tidak hidup dalam era yang penuh kebebasan, damai, dan kesejahteraan. Mungkin fenomena ini bisa dijelaskan dengan lapisan mielin dan fungsinya dalam meningkatkan kemampuan seorang melalui deep practice.
Sebagai gambaran, di Renaissance Florence, para anak laki-laki bekerja sebagai pegawai magang di serikat seniman, di mana selama bertahun-tahun mereka belajar soal seni dan kerajinan tangan di bawah pengawasan seorang guru. Salah satunya yaitu Michelangelo yang memulai magang pada usianya 6 tahun. Saat itu, dia belajar memotong batu, membuat sketsa, lalu menyiapkan lukisan dinding. Di kemudian hari, karya besarnya bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, namun latihan di praktis yang menebalkan lapisan mielin di otaknya selama beberapa dekade. Ada 3 faktor yang mendorong seseorang dalam berlatih di praktis. Pertama, melakukan chunking. Untuk melakukan sebuah aktivitas atau tugas dengan efisien, maka kamu bisa melakukan chunking. Jadi, kamu membagi sebuah tugas yang besar menjadi beberapa tugas kecil. Selanjutnya, kamu mulai menghabiskan waktu untuk mempelajari setiap bagian kecil ini dengan seksama, hingga akhirnya pemahaman kamu menjadi semakin dalam. Ada contoh yang menarik. Daniel pergi mengunjungi sebuah sekolah musik di New York. Di sana, mereka melatih para siswa dengan membagi lembaran musiknya menjadi bagian kecil. Selanjutnya, para murid diminta berlatih hanya lembaran musik kecil yang diberikan. Jika sudah ahli, maka murid tersebut akan diberikan lembaran musik yang lain. Menariknya, lembaran musik itu diberikan secara acak. Jadi, ketika mereka memainkan lembaran musik itu dengan urutan yang benar, mereka telah memahami setiap bagian dengan sempurna. Kedua, latihan di praktis butuh waktu. Ingat, tadi di awal kita sudah membahas kalau lapisan mielin akan membesar seiring waktu. Maka kita harus sabar apabila ingin meningkatkan keahlian kita di sebuah bidang. Ketiga, menambah tingkat kesulitan sedikit demi sedikit. Mengulang sesuatu yang sudah kita ketahui tidak akan membuat kita menjadi mahir. Oleh karena itu, kita harus menambah tingkat kesulitan setiap kali kita berlatih. Contohnya begini, bayi yang bisa berjalan dengan cepat ditentukan dari seberapa sering bayi tersebut berlatih untuk berjalan, gagal, dan coba lagi hingga berhasil. Ketiga, pentingnya guru dan motivasi eksternal. Tadi kita sudah bahas tentang manfaat dari deep practice. Namun, untuk bisa melakukan deep practice dalam waktu lama, seseorang harus sangat termotivasi untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Hal ini disebut oleh Daniel sebagai ignition. Ini merupakan isyarat eksternal yang memicu keinginan kita untuk menjadi terampil dalam sebuah bidang tertentu dan meyakinkan kita bahwa hal itu mungkin untuk dicapai jika kita bekerja keras. Contohnya seperti ini. Pada tahun 1998, pemain golf dari Korea Selatan yaitu Seri Park memenangkan turnamen yang besar. Sebelum kemenangannya, tidak ada pemain golf yang sukses dari Korea Selatan. Namun sejak kemenangan Seri Park, jumlah pemain golf Korea Selatan yang memenangkan kejuaraan dari sebuah turnamen meningkat secara drastis. Perlu dipahami, hampir tidak ada yang bisa mengembangkan keahlian mereka seorang diri. Biasanya ada guru, pelatih, atau orang tua yang melatih, memberi semangat, menginspirasi, dan sebagainya. Seorang guru atau pelatih perlu memiliki keahlian teknis yang mahir dan mampu menyentuh ignition dari setiap murid. Inilah yang kemudian membuat lapisan mielin dalam setiap murid terlatih dengan baik. Mereka juga memberikan masukan terus-menerus sehingga muridnya mampu berlatih di praktis dengan maksimal. Sebuah keterampilan berasal dari latihan dengan perbaikan terus-menerus dalam waktu yang lama. Tidak ada jalan singkat untuk menjadi seorang yang ahli. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.